tiap lokasi punya kondisi atau spesifikasi atau karakteristiknya itu berbeda-beda. Nah, kondisi Mbak Wiwit bisa katakan misalnya GAK itu adalah tambangnya itu sudah lama. Otomatis pengaruhnya juga bukan hal yang baru, sehingga positifnya dari adanya perusahaan, kalau misalnya ada temuan, ada dorongan, itu bisa langsung di action, entah itu konservasi, itu positifnya. Mereka juga mendukung kegiatan-kegiatan konservasi di tingkat kabupaten, seperti itu ya, terlaksanakan juga. Terus juga kalau misalnya, dan paling penting adalah kekurangannya adalah ketika perusahaan itu tambang itu sudah ada sejak lama, otomatis ketika ada perusahaan angkat kaki, itu kan pasti dibiarkan gitu aja ya. Iya, jadi kayak kota hantu. Iya. Jadi menurut saya tuh ada positifnya itu adalah ketika ada yang baru, otomatis ada pengajuan regulasi yang baru dan karakteristik yang baru, sehingga misalnya kita bicara AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungannya itu bisa menyesuaikan dengan spesifikasi yang ada di pulau tersebut, ya kan? Sehingga otomatis sebenarnya yang harus diketahui adalah pasti persyaratan ya atau regulasi yang harus dipenuhi akan lebih banyak daripada di tempat yang lain, gitu. Sehingga syarat untuk pemenuhannya itu banyak. Ya misalnya kayak lu kalau mau buka warung di sini beda nih sama yang di sana. Di sana kan cuma ini, kalau di sini tuh karena ini tuh syaratnya ini, jadi kamu harus bikin ini itu. Jadi dia memperbaiki beberapa ekosistem juga yang temuan rusak, ya dia perbaiki itu positifnya dan otomatis menambah nilai ekonomi masyarakat ya. Iya. Karena sebenarnya sebagian tuh besar berdampak ya. besar dari ekonomi masyarakat sih sebenarnya juga. Karena masyarakat bergantung dari perusahaan itu. Iya, itu dia. Jadi sebenarnya saya tuh ya, Kak Wiwit ya, saya tuh tipe orang, maksudnya saya tuh sebenarnya nggak kurang setuju kalau misalnya ada isu, terus orang langsung, ayo tutup dia gitu. Itu kurang setuju sih, menurut saya ya. Alasannya tuh gini, harusnya kita harus dukung program yang mana adalah dilakukan audit, dicek kembali, dan ibaratnya kalau dia sudah pernah melangkahkan kaki di situ, menurut saya dia artinya dia berutang sama daerah situ, perusahaan itu dia berutang. Ada hak dan kewajiban yang harus dia laksanakan, dan itu harusnya dipenuhi dulu. Dia berhenti, ya nggak? Kalau kan otomatis ini kan, ganti dulu lah minimal, bangun lagi yang baru, jangan lepas gitu aja. Nah, itu yang menurut saya harus difokuskan sekarang gitu ya. Kayak tentu ada beberapa tempat yang dianggap melanggar gitu kan ya. Ya kita lihat sudut pandang yang berbeda ya. Misalnya kita lihat dari sisi masyarakatnya, karena masyarakat pesisir itu adalah orang-orang yang aksesnya susah ya. Iya, benar-benar. Jadi iya, aksesnya susah, sehingga kalau misalnya ada yang masuk menawarkan akses yang lebih baik, mereka pasti akan senang. Lebih welcome gitu. Iya, mereka lebih welcome. Karena beda konteksnya sama pulau yang besar ya, menurut saya gitu. Karena gini, pulau besar itu biasanya sudah diperhatikan gitu kan. Walaupun tidak diperhatikan, setidaknya tuh kayak akses jalan untuk satu ke tempat yang lain tuh ada gitu. Walaupun tidak semuanya ya. Tapi kalau pulau-pulau ini kadang susah, apalagi kalau daerahnya udah jauh kan, mau kapal sih ada. Itu kita bisa hitung, bisa sebulan sekali kan. Ya Allah. Satu minggu sekali, itu sedih banget. Iya, sedih banget, itu faktanya di Indonesia ini. Ya Allah, itu guys, dengar, kalau kalian yang tidak bersyukur terlambat pesawat, terlambat kapal, lihatlah di Pulau GAK ini 1 bulan 1 kali guys, baru ada kapal, baru bisa ke kota. Itu dulu ya.
Oh dulu ya? Oh sekarang Itu juga ya? dulu, Oh heeh. dulu. Tapi sekarang semenjak Hmm. positifnya gitu ya, karena ada Hmm. perusahaan ya, Oh iya ada akses benar-benar. transportasi. Tapi ya kan Mm-mm. kalau kita tarik untuk membicarakan semua pesisir dan pulau, rata-rata begitu. Susah aksesnya, sehingga mereka akan lebih welcome pada kegiatan-kegiatan yang menambah nilai gitu, nilai Yang ekonomi. memberikan fasilitas juga, akses yang mudah juga untuk Iya, mereka. Kan itu salah satu gitu. keuntungan juga kan, untuk masyarakatnya juga. Gitu. Nah, itu yang kita lihat dari sisi yang berbeda ya. Tapi yang Mm-mm. pastinya kalau saya harus menggarisbawahi di bawah ini adalah menurut saya pribadi adalah saya nggak tahu ya ini tugasnya siapa. Mm. Tapi apabila memberikan izin, ya kan, ini juga untuk kita punya atasan-atasan gitulah ya. Kalau memberikan Iya. izin, tolong gunakan semua pemikiran ilmu yang ada gitu loh. Kayak, oh ini memang kalau nggak bisa nggak usah, intinya kan gitu kan. Apalagi kan kita tahu bahwa yang namanya kalau contohnya kayak di pesisir gitu ya, atau tempat-tempat lain juga ya. Kalau membuat aktivitas kan harusnya ada 3 pertimbangan ya. Pertama ekologis dulu, ya kan. Kemudian kedua ekonomi, ketiga sosial budaya kan gitu. Harus itu semua harusnya dipertimbangkan gitu. Jadi sehingga kita juga tidak merasa kecewa, bahkan kadang tuh yang menurut saya miris adalah ketika aktivitas ya kita harus berpikir bahwa memang selama manusia hidup di muka bumi ini ya pasti ada aja aktivitasnya. Iya, Ya benar. kan? Terus manusia-manusia tertentu juga pasti berpikir bahwa aktivitas yang dilakukan harus berdasarkan kepentingan dia pribadi gitu kan, atau golongannya dia gitu. Ada tuh pasti manusia-manusia seperti itu. Iya, adalah. Oh, Ya kan? Iya kan? adalah. Iya. Makanya itu harusnya lagi ya, menurut saya sih pemerintah itu ya regulasi dijalankan gitu. Kalau izin sudah dikasih, silakan pengawasannya diperkuat. Ini saya rasa pengawasannya jelek aja. Jelek, terus Sebenarnya harusnya tempatnya pengawasannya bisa bagus sih kalau orangnya bagus juga sebenarnya. iya kan sebenarnya Sebenarnya. ya saya nggak iya kita nggak bilang kita lebih hebat daripada lain ya nggak Iya, ya kita makanya saya juga bilang kita juga baru masalah belajar kok. Cuman iya cuman baru ya belajar makanya saya bilang ya masalah lingkungan maaf ya saya potong tadi iya nggak apa-apa. iya makanya saya bilang kan kalau masalah lingkungan ini bukan cuma peran satu orang ya kan perannya itu adalah pemerintah masyarakat sekitar ya masyarakat sekitar yang biasanya kalau di pulau-pulau begitu masih kental dengan masyarakat adat gitu kan. Terus akademisi, LSM, lembaga swadaya masyarakat gitu kan. Harus fokus pada hal-hal begitu dan apalagi orang-orang pulau itu kan kadang informasinya agak terlambat gitu kan ya. Kita harus gencar pada mencerdaskan bangsa Indonesia dan pulau-pulau seperti itu. Kayaknya kalau kasihan, jadi kemarin kan sempat konflik kan, misalnya langsung ditutup nih kan kasihan, ada yang anaknya sekolah, dia mengharapkan gaji dia per bulan atau udah ditutup, nah itu gimana tuh kan? Saya sih sedih juga maksudnya ya. Iya sih. Iya kan? Dan sebenarnya perusahaan-perusahaan itu kan punya namanya program PPM ya, pengembangan apa PPM atau CSR itu. Oh iya, Cesar. Nah, kalau di ini kan sudah diganti program PPM kan. Itu harusnya kan program itu merupakan program di mana pemberdayaan masyarakat dan memastikan ketika perusahaan itu angkat kaki, masyarakat itu tetap berdaya dan mampu berdiri di kakinya sendiri. Jadi menurut saya ketika perusahaan itu ada, harus program itu dijalankan secara maksimal sehingga orang-orang itu sudah tahu loh ke depannya itu ini adalah kegiatan yang bukan kegiatan yang memiliki bukan kegiatan apa ya, bukan kegiatan jangka panjang gitu kan. Dia punya masanya akan habis. Kan kita harus persiapkan diri, kita harus membangun teknologi tepat guna yang bisa didaur ulang. Kita harus punya prinsip-prinsip yang
menjaga ekosistem karena kedepannya kita akan hidup dengan itu, kita harus cari pasar, pokoknya dengan adanya bantuan dan dukungan dari semua pihak gitu. Harus itu terlaksanakan. Dan tiba-tiba dia menghilang aja itu kan, itu yang saya jangan kayak miris gitulah gitu gitu ya, Kak, kan. ya? Kayak miris Iya, gitu, aduh kayak kayak aduh, kayak ditinggal lagi sayang-sayangnya gitu kan. iya. Terus kayak Tapi nggak ada apapun kata terjadi, sambutan gitu ya. WA pun betul, nggak jadi ada kata gitu ya. nggak ada dia, sedih banget lagi. Seru banget. Berarti tapi di sana masyarakat adatnya masih ada, Kak? Masih ada, masih ada. Masih masih ini juga ya, maksudnya adat adat istiadatnya di sana masih kental juga? Karena adat istiadat ini udah ini ya, agak berat juga. Adat istiadat ada, tapi segala hal yang bertentangan dengan agama udah ditinggalkan gitu. Iya, karena ini ya, mungkin kebanyakan lebih dipandang musyrik ya? Ya ada yang kayak gitu, ya betul. Terus Mhm. orang kan juga udah beragama dari dulu kan, jadi ada halah. Tapi kalau di tempat lain, dan di sini juga sebenarnya masih ada, cuma mungkin tidak sekaya di tempat lain karena itu ada pengaruh agama juga. Dan kalau kita Iya. bicara Raja Ampat ya, beragam sih budaya adat istiadatnya itu. Jadi Raja Ampat tuh dikenal sebagai ada sasi namanya. Sasi itu apa? Kayaknya unik, sasi? Sasi. Iya, sasi. Sasi tuh kayak disumpah. Jadi misalnya nih, kayak sudah dikasih tahu nih, misalnya pohon ini nanti boleh diambil ya, disumpahin orang-orang ini nggak boleh ambil. Nanti sampai sampai jangka waktu tertentu boleh diambil. Jadi itu ibaratnya bentuk konservasi yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat adat terdahulu gitu ya. Oh iya, iya, tahu-tahu. Terus kayak Soalnya di ya, Sulawesi Tengah ada juga kayak gitu. iya Minta itu izin dia kalau dulu. iya itu nanti ada tanggalnya misalnya kayak sudah diperbolehkan oleh ketua adat toko-toko agama, oh boleh baru diambil. Kayak pantainya, Mhm. kayak ikan, oh ini ikan pada jarak segini sampai bulan ini atau tahun ini nggak boleh diambil. Nanti sudah dicabut ininya sama sama toko agama, toko adat, baru boleh tuh. Iya benar. Itu banyak kayaknya hampir seluruh Indonesia tuh menetap adatnya hampir sama kayak gitu. Ada juga yang Iya. kayak bilang pohon itu ada nabinya, harus minta Iya. izin. Iya, itu Betul, ada kok betul. yang kayak gitu. Makanya beragam sebenarnya. Nah, dan sebenarnya konservasi ala masyarakat adat itu banyak dipakai sama perhutani, sama orang-orang kehutanan, diangkatnya dari Hmm. mereka juga Iya, sebenarnya. iya. Mhm. Berarti ya itu dari sini kita bisa tangkap kan, berarti aktivitas manusia entah itu positif atau negatif untuk biodiversitas itu pasti ada plus minusnya begitu. Iya kan? Iya, betul sekali. Mhm. Dan kita juga tidak bisa menjudge kalau negatifnya itu mungkin akan bisa jadi kebalikan itu jadi positif. Kayak yang Kak Una bilang tadi, mungkin kalau ditutup salah satu perusahaan mungkin nanti karyawannya tidak ada yang kerja, nanti dia mau biaya keluarganya bagaimana, sedangkan dia sudah ketergantungan dengan pekerjaan itu. Maka harus ada pemerintah hadir untuk menciptakan teknologi atau apapun itu yang tidak membuat mereka ketergantungan. Iya, betul. Mhm. Makanya Harus sebenarnya kita juga lagi ini. belajar ya. Kita juga Iya, lagi saya juga belum belajar. bersejarah. Juga lagi belajar terus ya, kayak Mhm. gitu. Terus kalau di Raja Ampat sendiri kan terkenal itu terumbu karangnya gitu kan. Iya, siapa yang tidak kenal Raja Ampat se-internasional? Iya, betul Siapa yang banget. tidak kenal dengan keindahan Kayak, alamnya? Cuma agak mahal ya ke sana ya. iya itu dia kan biasalah kan sampai bisa murah kalau pemerintah menurunkan harga tiket Garuda. Udah itu aja. Iya. Sebut merek lagi. Tit. Anu, Ira nanti tit. Tit. Nanti tit ya. Gitu. Nggak apa-apa lah itu kan perusahaan negara, BUMN. Iya. Nggak bisa turun soalnya Garuda masih bangkrut.
Aduh. Iya lagi. Bangkrut mulu, perasaan paling mahal. Iya, padahal VIP tapi bangkrut. Ada apa Aduh, tuh? nggak tahu. Terus bule-bule banyak yang naik juga suka di situ. Nggak Iya, tahu tuh padahal full alasannya. terus loh pesawatnya tuh. Kenapa tuh? Iya. Coba. Mungkin mungkin sekitar 1 atau 2 pertanyaan ya. Mungkin karena kan kamu kan termasuk praktisi di pulau kecil lah ya. Nah, kalau kan di sana itu Pulau Gaki itu termasuk Raja Ampat itu terkenal dengan pariwisatanya. Nah, bagaimana sih pembangunan pariwisata di pulau kecil yang bisa bikin habitat flora fauna dan flora fauna itu kayak makin terdesak gitu. Kayak mungkin pembangunan pariwisatanya itu tidak mendukung flora fauna atau mungkin malah mendukung gitu. Kan ada kan beberapa pariwisata yang kayak mungkin dia mungkin yang kayak menghilangkan tanaman khas di situ atau mungkin malah justru mengembangkan gitu. Kalau di Pulau Gaki itu seperti apa? Kalau bicara pariwisata ya, di GAK itu tidak punya pariwisata ya. Oh, tidak punya ya? Iya, GAK tidak punya. Jadi GAK itu bebas aja. Kayak misalnya Kak Wiwit mau datang, datang aja, mandi aja di pantainya. Nggak ada pariwisata di sana. Maksudnya ada pantai dan lain-lain, tapi tidak dikomersilkan ya, tidak dikomersilkan. Jadi tidak Berparkir tidak? ya, Berparkir nggak? berpasir. Berbayar parkir nggak? Enggak, makanya Oh enggak enggak ya. dikomersilkan. Enggak. Aman aja Berarti di sana tuh, datang berarti aja, tuh udah duduk. berarti enak Khusus di banget. GAK ya. Khusus di GAK, berarti datang di GAK mau nikmatin pantai sampai jam berapapun itu nggak ada uang masuk, nggak ada uang parkir, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Hmm. mau masuk aja. Yang penting berani aja. Lah, emang kenapa tuh kalau ada kata-kata berani? Enggak, maksudnya kalau berani gelap-gelapan ya Oh silahkan gitu gitu kan. ya. Bikin Iya, tenda, kemarin bikin juga tenda. saya kan dulu saya kan dulu Mm-mm. kan kalau jadi di GAK itu kan hutan punya hutan juga ya. Mm. Punya hutan hujan juga di tengah ya, walaupun ya memang dia tidak se se pohon-pohonnya tuh tidak seperti yang di pulau-pulau besar ya, dia cenderung lebih ya di atapnya tuh lebih cenderung sedang ke rendah ke sedang gitulah, nggak tinggi gitu. Kanopinya ya, kanopi tutupannya Ya ya. kanopinya itu dia benar. Itu saya tuh takut banget ke sana. Kayak bapak saya ajakin gitu kan ke sana, oke saya mau pergi gitu kan, tapi nanti ditemani. Jadi kalau papaku udah pergi gitu, udah masuk hutan, udah hilang kemana, saya teriak, "Papa di mana?" gitu. Pas saya sudah besar, setelah saya sudah tahu ilmunya, saya tuh bisa jadi dulu-dulu saya dengar berisik-berisik gitu, kan ternyata tuh pohon sudah semakin tua, dia menciptakan ekosistemnya sendiri, ya kan? Iya, Ya nggak sih? bahkan Terus pohon tumbang pun itu akan menciptakan ekosistem sendiri. iya, itu hebatnya. Jadi bisa saja yang bunyi-bunyi saya takut sebenarnya bentuk komunikasi antara pohon yang satu dan pohon yang lain. Dia kayak mau kenalan aja, bilang, Iya, jadi "Oh orang bang, mau jadi lihat kok di terbawa sini, halusinasi. kenalan yuk." Iya, kan gitu. Dia punya ekosistem sendiri, dia tuh Mm-mm. sedang berkeluarga dengan pohon-pohon yang lain gitu. Jadi saya dengar bunyi sedikit, saya takut gitu. Ternyata itu sebenarnya bentuk komunikasi ya dari pohon-pohon tersebut sehingga memang saya selalu komunikasi juga sama papa saya gitu kan. Memang bentuk kita mencintai mereka adalah ini juga sih yang saya biasanya kasih rekomendasi untuk khusus untuk daerah Papua ya. Karena kan Papua itu kan bisa jadi ladang cuan untuk perdagangan karbon bisa banget. Karena dari luar negeri sekarang pada beli karbonnya di Indonesia, guys. Iya kan, Banyak loh. bisa banget. Makanya ada beberapa perusahaan kecil tuh kayak nyediain karbon ya itu mereka salah satu programnya nanam pohon.
karena mereka kayak kerjasama sama Norwegia, Belanda, Jerman untuk itu.